Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya kenapa kelas 5 dan kelas 6 Bapak gabungkan dalam satu ruangan. Ya, karena guru kelas 6-nya tidak dapat hadir pada hari ini, maka Bapak akan menggantikannya mengajar untuk kelas 5 dan kelas 6 bersama-sama pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama yang kita yakini. Berdoa dimulai. Selesai ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 9, baik itu kelas 5 dan kelas 6. Untuk yang kelas 5, hari ini kita akan belajar subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kelas 5 pada hari ini, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, kalian dapat menyebutkan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dengan percaya diri. Lalu yang kedua, dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan, kalian dapat mengidentifikasi pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dalam media cetak, kalian dapat menyebutkan tujuan iklan, bentuk iklan, dan kesimpulan isi teks paparan iklan dalam media cetak dengan benar. Lalu yang keempat, dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai zat tunggal, kalian dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Nah, untuk yang kelas 6, hari ini kita belajar tema 9, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kelas 6, yang pertama, dengan membaca bacaan, kalian dapat menentukan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. Yang kedua, dengan menggunakan model tata surya yang sudah dibuat, kalian dapat mengelompokkan planet-planet menjadi 2 kelompok berdasarkan garis edar bumi. Lalu yang ketiga, dengan menceritakan pengalaman yang memiliki kemiripan dengan cerita fiksi, kalian dapat memahami isi cerita, menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Nah, untuk yang kelas 6, coba buka buku siswanya. Nah, di situ ada bacaan tentang Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan. Kalian baca terlebih dahulu bacaan tersebut, lalu jika ada kata-kata yang sulit, kalian garis bawahi, nanti kita akan mencari sama-sama pengertiannya. Setelah itu, setelah kalian baca, setelah kalian cari kata-kata sulit, lalu kalian tuliskan dalam buku kalian isi bacaan yang kalian baca tadi dengan singkat. Apakah sudah paham? Ya. Nah, selagi kalian mengerjakan, Bapak akan beralih ke kelas 5. Nah, untuk yang di kelas 5, coba kalian buka buku siswanya halaman 121. Di situ ada gambar iklan. Coba kalian amati gambar iklan tersebut, lalu kalian kemukakan tentang apa iklan itu. Nah, setelah kalian amati iklan tersebut, kira-kira produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ya, iya betul, yang air mineral, iya, air minuman atau air mineral. Lalu yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Iya, di situ terdapat judul iklan tersebut, ilustrasinya, slogan, foto produk, dan informasi tentang produk. Ya, betul. Nah, sekarang yang ketiga. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Ya, coba. Nah, kesimpulannya, betul seperti kata Andi tadi, adalah mengajak calon konsumen untuk membeli air mineral, Aquada, dan membuang bungkusnya ke tempat sampah. Nah, itu tadi adalah gambar iklan yang sudah kalian amati. Kita lanjutkan pembelajarannya. Nah,
Coba kalian baca dulu halaman 122 sampai 123 ya. Bapak akan beralih ke kelas 6. Apakah sudah selesai kalian baca? Nah, adakah kata-kata sulit yang tidak kalian mengerti? Itu tadi adalah pengertian dari kata-kata yang mungkin tidak kalian mengerti. Nah, sekarang siapa yang ingin menyampaikan isi bacaan yang sudah kalian baca tadi? Iya. Oke, tepuk tangan ya. Oh, sudah berani menyampaikan isi bacaan dari bacaan tentang Galileo Galilei ingin membuktikan. Bapak akan memberikan kalian kesempatan untuk berdiskusi bersama teman sebangkunya tentang penemuan Galileo dan dampaknya terhadap kehidupan kita sekarang ini. Nah, nanti setelah kalian diskusikan, kalian tuliskan dalam buku tulismu, lalu nanti satu persatu akan mempresentasikan apa saja penemuan Galileo dan dampaknya bagi kehidupan kita sekarang ini. Nah, selagi kalian mengerjakan, Bapak akan beralih ke kelas 5. Ya. Nah, sudah selesai kalian membacanya. Itu tadi yang kalian baca adalah tentang iklan. Nah, siapa yang bisa? Apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab? Apa tujuan dari iklan? Tujuan dari iklan yang pertama adalah memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Lalu yang kedua, mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Lalu yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Lalu yang keempat, memberikan informasi tentang produk atau jasa. Yang terakhir, menarik halayak ramai. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri iklan yang baik dan benar? Iya. Ya, yang pertama adalah informatif, ya kan? Lalu yang kedua adalah komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Lalu yang keempat, menarik, ya. Jadi iklan itu harus menarik, ya. Nah, sekarang apa saja bentuk iklan? Iya, iklan bentuknya ada bermacam-macam, ya. Yang pertama ada iklan baris. Apa itu iklan baris? Nah, iklan baris yaitu iklan kecil, singkat, berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Nah, ciri-cirinya terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Lalu yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Lalu yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar, tapi ukurannya kecil dan tidak berwarna. Lalu yang kelima, dilengkapi nomor telepon penjual untuk bisa dihubungi pembeli. Lalu yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Lalu yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, lalu yang kedua, ada namanya iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Lalu yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Lalu yang ketiga, berisi penawaran atau ajakan dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Tetapi bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka-cita, atau ucapan terima kasih. Nah, kalau kalian pernah melihat koran, di situ ada iklan satu halaman biasanya ada tentang mengucapkan selamat ulang tahun misalnya, atau mengucapkan hari pernikahan, ya. Nah, itu disebut dengan iklan kolom. Contoh iklan baris
dan iklan kolom bisa kalian lihat di halaman 123 pada buku siswa. Nah, di halaman selanjutnya, di situ terdapat sebuah gambar iklan. Nah, sekarang kalian baca dan amati iklannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya. Apakah sudah paham? Ya, nah selagi kalian menjawab pertanyaan itu, Bapak akan beralih ke kelas 6. Bagaimana dengan diskusinya? Sudah selesai ya? Yuk, kelompok mana yang ingin maju? Ya, terima kasih. Semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya bersama teman sebangkunya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penemuan-penemuan yang berhubungan dengan angkasa luar, ya. Nah, susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Setiap kali komet mendekati ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekornya yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena itu, bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang, dalam bahasa Yunani disebut kometes. Nah, asal kata dari komet. Sebuah benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalur yang disebut sebagai orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior. Apa itu planet inferior? Contohnya adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekarang coba buka buku kalian halaman 143. Berdasarkan gambar pada halaman 143, coba kalian jelaskan perbedaan dan persamaan antara komet dan planet. Dituliskan dalam bentuk tabel. Setelah itu, nah selagi kalian mengerjakannya, Bapak akan beralih ke kelas 5. Ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Iya, ya terima kasih karena sudah semuanya menjawab dengan benar. Pada saat pertama iklan yang kalian amati, iklan apa tadi? Iya, iklan tentang air mineral. Ya, nah kira-kira air mineral itu termasuk zat tunggal atau zat campuran? Termasuk zat tunggal. Nah, selain air ada juga udara. Udara juga termasuk zat tunggal. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut dengan zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air, seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain lebih sederhana lagi. Contohnya misalnya besi, ya kan? Emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Lalu yang kedua ada senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, itu adalah contoh dari zat tunggal. Selanjutnya ada campuran. Nah, zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan
tanah. Nah, tadi kamu sudah memahami tentang zat tunggal. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 126. Di situ terdapat tabel. Coba kalian kelompokkan nama zat yang ada di sebelah kiri, apakah dia termasuk unsur atau senyawa. Oke, selagi kalian mengerjakan, Bapak akan beralih ke kelas 6. Untuk yang di kelas 6, coba buka bukunya halaman 146. Di situ ada sebuah bacaan. Kemudian setelah kalian baca, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian pengalaman yang sama yang pernah kalian alami atau orang lain alami, yang pernah kalian lihat. Nah, selagi kalian mengerjakan, Bapak akan beralih ke kelas 5. Apakah sudah selesai? Ya. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita tentang zat tunggal, unsur dan senyawa. Nah, sampai sini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, dari pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang iklan. Jadi, tujuan utama dari iklan adalah untuk mempengaruhi halayak ramai tentang suatu barang atau jasa, ya. Nah, lalu yang kedua adalah kita belajar tadi tentang zat tunggal. Zat tunggal terbagi ada unsur dan senyawa beserta dengan contoh-contohnya. Nah, untuk yang di kelas 6, apakah sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, tugasnya boleh kalian kumpulkan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini, ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama yang kita yakini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.